1 Tawarik 22. Lalu berkatalah Daud, "Disinilah rumah Tuhan Allah kita, dan disinilah mezbah untuk korban bakaran orang Israel, persiapan untuk mendirikan bait suci." Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel. Lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Selanjutnya Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang dan bagai tupai-tupai. Roma 8. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur pada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan kenyataan Tuhan kita Yesus Kristus. 1 Korintus 3. Perselisihan. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, "Aku dari golongan Paulus," dan yang lain berkata, "Aku dari golongan Apolos," bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Halo, Shalom. Saya Ibu Loiker Mariani Saragi. Saya dari orang tua salah satu murid sekolah minggu. Setelah ada program Gemas dari Gereja Metodis Indonesia, kami semua bersama-sama duduk bersama untuk membaca firman Tuhan. Gerakan membaca Alkitab setiap hari kita laksanakan. Duduk bersama. Selanjutnya setelah adanya Gemas, ada perubahan yang terbaik dari anak saya yang di sekolah minggu, yaitu dengan membaca firman Tuhan, membacanya mulai lancar. Dan disiplin dalam membaca firman Tuhan pun sudah dilaksanakan, yaitu mengingatkan kepada saudara-saudaranya, dan ada juga perubahan-perubahan nilai yang sudah dilakukan ketika sudah mentaati firman Tuhan. Dan begitu membaca firman Tuhan, banyak hal yang dilakukan anak saya dalam perubahan-perubahan, mungkin dalam kedisiplinan seperti yang ada tertera dalam firman Tuhan. Dan harapan saya juga setelah membaca firman Tuhan ini, anak ini lebih baik lagi ke depan, dan lebih lagi anak itu mentaati firman Tuhan sehingga untuk masa depannya. Itu yang harapan kami setelah membaca firman Tuhan dan kegiatan. Dan terima kasih juga untuk kesempatan ini sudah dilaksanakan. Terima kasih. Shalom. Shalom bagi kita semua, salam sehat. Perkenalkan, kami dari keluarga Pandiangan ingin menyaksikan bagaimana kondisi keluarga kami sebelum ada Gemas. Memang kami sudah melakukan membaca firman Tuhan dari renungan harian yang tentunya ada ayat-ayat yang harus kita baca. Dari situlah kami membaca Alkitab dari renungan harian yang kita baca setiap hari. Harapan kami ingin sekali membaca Alkitab secara rutin setiap harinya supaya kami dapat menyelesaikan satu Alkitab itu selesai kami baca. Itulah harapan kami
sebelum ada Gemas. Mengapa kita penting ikut Gemas? Kita diajarkan untuk lebih disiplin dalam membaca Alkitab dan juga lebih mengenal Tuhan lebih mendalam melalui Alkitab atau ayat-ayat yang kita baca setiap harinya. Kesaksian kami khususnya dalam mengikuti Gemas memang awalnya sangat sulit untuk melakukan membaca Alkitab itu setiap hari. Kita perlu disiplin waktu, disiplin dalam membaca Alkitab. Terlebih untuk anak-anak, kami selalu mengingatkan dalam keluarga kami untuk membaca Alkitab setiap harinya. Memang itu bukan proses yang mudah ya. Perlu proses-proses yang lama-lama menjadi suatu kebiasaan yang harus kami lakukan, dan kalau tidak melakukan sepertinya ada sesuatu yang kurang dalam menjalani kehidupan ini setiap harinya. Itulah yang kami boleh saksikan. Memang penting sekali untuk kita membaca Alkitab setiap hari supaya kita juga mempunyai pedoman dalam hidup dan lebih mengenal Tuhan lebih lagi, karena Dialah yang punya hidup ini. Shalom, kami dari keluarga Tampu Bolon adalah orang tua dari salah satu murid sekolah minggu. Kami bersyukur sejak ada program Gemas yang mengingatkan kami secara pribadi yang tadinya masih tidak rutin membaca firman Tuhan, masih on off, tetapi sekarang sejak ada program Gemas, ada panduan setiap hari apa yang harus kita baca, dan itu membuat saya menjadi dan membuat kami menjadi lebih rajin lagi baca firman Tuhan, dan kiranya Tuhan membantu kami, memperlengkapi kami dan menolong kami untuk mentaati firman Tuhan, dan kiranya semakin hari ke depan kami semakin rajin lagi baca firman Tuhan. Dan saya berharap 1 tahun ini kami selesai membaca keseluruhan kitab dan pasal dari firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.